Selamat pagi buat Bapak dosen dan Kakak dosen beserta teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kondisi sosiologis gereja lokal di GKPS Utaraja. Artinya dalam hal ini memang menyangkut tentang konteks sinode GKPS. Namun dalam penelitian ini saya pribadi lebih fokus tentang konteks ataupun kondisi-kondisi sosiologi gereja lokal yang berada di GKPS Utaraja. Nama saya Andres Saragih dengan NIM 71 2019 263. Yang pertama ialah berkaitan tentang sejarah singkat GKPS Utaraja. Ada beberapa poin yang dibahas dalam hal ini. Secara letak geografis, GKPS Utaraja terletak di Desa Utaraja, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berkaitan tentang pengabaran Injil di daerah Utaraja sendiri, bahwasanya hal ini dimulai ataupun didasari ketika hadirnya Injil ke wilayah Simalungun. Yakni pada masa itu hadirnya Injil di wilayah Simalungun yaitu pada tanggal 2 September tahun 1903 yang dibawakan oleh misionaris yang bernama Augustinus. Namun seringnya berjalannya waktu, pengabaran Injil di Simalungun mulai luas. Jadi mulai luas sehingga dengan pengabaran yang lebih luas ini, akhirnya pengabaran Injil juga diadakan di wilayah Simalungun yang terletak di Kecamatan Purba, yang lebih fokusnya itu di daerah Desa Utaraja. Tentu jika berkaitan dengan pengabaran ataupun proses pengabaran Injil, tidak pernah lepas yang namanya tentang peran maupun tokoh-tokoh ataupun misionaris yang melakukan pengabaran Injil di daerah Desa Utaraja. Dan berikut saya paparkan nama-nama misionaris dalam pengabaran Injil di daerah Desa Utaraja. Yang pertama adalah Guru Hermanus, yakni pada periode tahun 1919 sampai 1920. Jadi Guru Hermanus merupakan misionaris yang datang dari Jerman, bahwasanya beliau mempunyai tujuan untuk melakukan pengabaran Injil di daerah Utaraja ataupun di daerah Desa Utaraja. Secara keseluruhan, tantangan yang dirasakan oleh Guru Hermanus ini tidak terlalu berat. Karena apa? Pada waktu itu Hermanus ataupun Guru Hermanus melakukan pendekatan yang baik dengan cara beliau mendatangi rumah-rumah masyarakat dan beliau juga tidak terlalu mendapatkan perlawanan di luar masyarakat. Artinya di sini ya meskipun kepemimpinan tertinggi pada saat itu ialah dipegang oleh raja, akan tetapi raja mengizinkan selagi proses pengabaran Injil ataupun proses pendekatan yang dilakukan oleh Guru Hermanus tidak melanggar proses pemerintahan raja. Dengan pendekatan yang dilakukan Guru Hermanus juga, bahwasanya beliau tidak terfokus terhadap pengabaran Injil. Artinya beliau tidak terlalu memaksa atau tidak terlalu fokus, tidak terlalu memaksa masyarakat untuk cepat-cepat masuk agama Kristen. Tapi Guru Hermanus sendiri melakukannya dengan cara perlahan ataupun proses step by step. Artinya di sini Hermanus sudah melakukan pendekatan dengan cara mengunjungi masyarakat. Selain itu juga Hermanus aktif dalam membantu masyarakat dengan cara ikut bertani, dengan cara melakukan pendekatan diskusi-diskusi dalam lingkup budaya dan lain sebagainya. Maka dengan keadaan ini, dengan bentuk perhatian yang dilakukan oleh Guru Hermanus, membuat masyarakat Utaraja semakin tergoda ataupun semakin terpengaruh, dan secara tidak langsung mereka mulai ikut dengan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Guru Hermanus. Tentu dengan keadaan yang terbuka ini, dengan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, membuat Guru Hermanus leluasa ataupun membuat Guru Hermanus semakin terbuka dalam melakukan pengajaran Injil bagi masyarakat Simalungun ataupun masyarakat Utaraja. Jadi
banyak jemaat ataupun banyak masyarakat yang mengizinkan guru Hermanus untuk melakukan pelayanan ataupun berkhotbah di rumah jemaat itu sendiri. Lalu selain itu, Hermanus juga berhasil mendirikan sebuah pendidikan ataupun sekolah jending yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan masyarakat pada masa itu. Beliau membuatkan bangunan yang sederhana sebagai tempat untuk melakukan sekolah ataupun pendidikan jending pada masa itu. Dan keadaan ini juga membuat masyarakat semakin antusias. Sering berjalannya waktu, proses telah dilakukan, pendekatan telah dilakukan, dan periode guru Hermanus habis dan digantikan oleh guru Matias pada tahun 1920 dan guru Jomen pada tahun 1925 dan guru Obed pada tahun 1928. Proses yang dilakukan pada masa guru-guru pengganti guru Hermanus tidak jauh beda dengan pendekatan yang dilakukan oleh guru Hermanus. Artinya pendekatan ini sangat relevan bagi konteks masyarakat Desa Hutaraja pada masa waktu itu. Lalu pada masa guru Obed, yaitu pada tahun 1928, masuklah satu orang warga masyarakat Hutaraja yang bernama Lohur Purba, dan ini merupakan jemaat Kristen pertama pada masa itu di Desa Hutaraja. Dan Lohur Purba ini juga menjadi penatua pertama dan beliau merupakan salah satu orang yang pertama ditabiskan, yaitu beliau ditabiskan yang sebelumnya bernama Lohur Purba berganti menjadi Kristian Purba. Dan beliau juga ditabiskan bersama dengan 19 orang lainnya. Namun dalam hal ini semangat Kristen ataupun kekristenan ini semakin semangat dan semakin berkembang baik di daerah Desa Hutaraja. Dan sering berjalannya waktu juga Bapak Kristian Purba diangkat menjadi penatua ataupun dalam konteks gereja Simalungun Sintua. Dengan seringnya waktu juga beliau juga ikut berpartisipasi dalam hal pengabaran Injil pada waktu itu. Beliau juga melakukan pendampingan dengan cara mendatangi rumah warga dan lain sebagainya. Yang menarik ialah Kristian Purba menggunakan konteks budaya untuk menarik perhatian masyarakat, yakni dengan cara mengundang yaitu tradisi Simalungun mendembani. Mendembani ini ialah merupakan proses seseorang ketika ia mengundang seseorang ataupun kerabat keluarga harus menggunakan selembar daun sirih. Dalam konteks masyarakat Simalungun tersendiri, mendembani ini merupakan sebuah proses untuk mengundang ke kerabat ataupun mengundang ke keluarga yang dipercayai bahwasannya ketika kita mengundang dengan daun sirih itu lebih menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan nilai-nilai saling menghormati. Sehingga dengan hal ini membuat jemaat semakin tersentuh, membuat masyarakat semakin percaya bahwasanya dengan undangan yang baik, undangan yang penuh hormat dan penuh kasih membuat pengabaran Injil atau membuat jemaat semakin terbuka terhadap pengabaran Injil itu sendiri. Begitulah sejarah singkat yang dijelaskan ataupun sejarah singkat di dalam konteks hadirnya pengabaran Injil di GKPS Hutaraja. Dan selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 1952 terjadi pemekaran HKBP menjadi HKBPS. Jadi pada masa itu memang ini adalah salah satu yang benar-benar terjadi pada konteks masa itu, bahwasanya misionaris beranggapan Batak itu hanya satu. Sehingga penggunaan HKBP itu sangat kental di masyarakat Batak. Salah satunya Batak masyarakat Simalungun, yaitu suku Batak Simalungun. Tapi akan tetapi dimulai pembagian wilayah yang dijelaskan tadi pada tahun 5 Oktober 1952, pemekaran HKBP menjadi HKBPS, yaitu Huria Kristen Batak Protestan menjadi Huria Kristen Batak Protestan Simalungun. Ada kata Simalungun sebagai bentuk pembagian wilayah. Sering berjalannya waktu, pada tanggal 1 September tahun 1963 terjadi pemekaran HKBPS menjadi GKPS.
Kenapa kembali lagi dikaitkan tentang budaya? Bahwasanya Simalungun mempunyai budaya, mempunyai bahasa, mempunyai tradisi yang mandiri. Sehingga pemekaran ini memperlihatkan bahwasanya GKPS harus mandiri dalam segala hal, terutama dalam menyikapi budaya maupun menyikapi adat istiadat. Karena apa? Pengaruh budaya maupun adat istiadat ini akan membantu ataupun akan memberikan dampak positif dalam pengabaran Injil. Sehingga masyarakat Simalungun lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti mengenai Injil melalui pendekatan budaya. Tentu berkaitan dengan hal itu, saya telah memaparkan ataupun menjelaskan mengenai sejarah singkatnya. Akan tetapi, dalam pengabaran Injil ini sendiri juga mempunyai tantangan tersendiri di dalam melakukan pengabaran Injil. Melalui buku sejarah terbangunnya ataupun berdirinya GKPS Sutaraja, saya membaca bahwasanya di sana dijelaskan terdapat tantangan yang dialami oleh misionaris. Yang pertama ialah banyak orang yang takut masuk Kristen. Karena pada konteks masa itu, kepercayaan leluhur, artinya kepercayaan mempercayai roh nenek moyang, membuat banyak yang takut tentang kehadiran Kristen pada masa itu. Karena mereka lebih percaya tentang kepercayaan yang tradisional ataupun leluhur. Yang berikutnya adalah pengaruh gerombolan. Bahwasanya pada konteks masa itu, gerombolan menjadi organisasi yang ditakuti. Karena gerombolan ini merupakan sebuah perkumpulan organisasi yang melakukan tindakan kekerasan ataupun tindakan pemaksaan untuk mewujudkan kepentingan organisasi, sehingga mereka tidak semena-mena untuk melakukan tindakan kekerasan pada masyarakat. Ya meskipun pada dasarnya di Desa Utaraja sendiri tidak sampai gerombolan, namun di wilayah Simalungun itu sudah terdengar jelas informasi yang dirasakan dan membuat jemaat takut. Sehingga ini juga menjadi faktor tantangan tersendiri bagi misionaris. Namun misionaris juga mempunyai cara untuk melakukan hal ini, bahwasanya mereka tetap melakukan pendekatan dengan cara kembali lagi mendatangi rumah tangga, dan peran Christian Purba selaku penatua pada masa itu juga mereka sangat baik bersama dengan guru. Lalu berikutnya penggunaan bahasa ataupun penggunaan budaya, kembali lagi dikaitkan bahwasanya budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda mempersulit perkembangan pertumbuhan Injil ataupun pertumbuhan iman masyarakat di Desa Utaraja pada masa itu. Lalu yang berikutnya ialah takut melihat para guru. Karena konteks yang terjadi, kepercayaan yang terjadi, masyarakat lebih percaya jika mendengarkan kata guru, bahwa guru itu dikenal sebagai sosok seseorang yang mempunyai kekuatan, mempunyai keahlian tersendiri. Sehingga mereka tidak sembarangan mengucapkan nama guru. Dan ini membuat semakin lebih takut. Selanjutnya ialah berbicara tentang konteks sosial kultural GKPS Sutaraja. Secara konteks sosial kultural GKPS Sutaraja, mayoritas jemaat bersuku Batak Simalungun. Meskipun ada beberapa jemaat melalui hasil perkawinan silang antara suku Batak Karo, suku Batak Toba, sehingga mengakibatkan keberagaman tersendiri dalam konteks jemaat GKPS Sutaraja. Akan tetapi dengan kemayoritasan itu membuat GKPS yang membudaya. Artinya GKPS tetap menerapkan nilai-nilai tradisi budaya di dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks gereja. Nilai pendekatan ataupun titik temunya ini dapat dilihat melalui yang pertama lambang. Di situ dijelaskan bahwa GKPS juga memasukkan nilai-nilai budaya di dalam lambang GKPS itu sendiri. Di dalam sumber yang saya temukan, yaitu dalam visi misi GKPS tahun 2011 sampai 2023, dalam bagian misi butir keempat, jelas dikatakan bahwa salah satu misi GKPS yakni meningkatkan kecintaan dan semangat gotong royong, yakni falsafah marharoan atau sapangan bei mahita, sapangan bei manoktok hite,
Artinya dalam hal ini adalah marhaluan sebuah sikap gotong royong, yaitu sebuah sikap yang memperlihatkan kerjasama yang kuat antara sesama jemaat, yakni baik dalam hal membangun gedung gereja, membangun sosial dan lain sebagainya. Itu harus dibutuhkannya sebagai perekat kerjasama yang dapat membantu ataupun membangun relasi yang baik antar jemaat. Salah satunya yang dijelaskan tadi yaitu dengan cara gotong royong maupun dengan cara pendekatan falsafah yang lainnya. Dan keadaan ini memperlihatkan jelas bahwa ini merupakan pendekatan yang dilakukan GKPS sebagai GKPS yang membudaya. Kembali lagi dikaitkan konteks budaya sebagai wadah pendekatan bagi jemaat agar lebih mudah memahami firman Tuhan serta mewujudkan pelayanan yang berdampak di tengah-tengah jemaat melalui pendekatan konteks budaya. Beberapa contohnya juga kita jelaskan tadi. Yang pertama, lambang tadi ada dijelaskan pendekatan budaya melalui lambang ini. Mungkin secara langsung dapat kita lihat terdapat salib. Tentu salib melambangkan pengakuan GKPS bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan kepala gereja, kebenaran dan hidup yang menghimpun dan menumbuhkan gereja berdasarkan dengan firman Tuhan. Lalu dalam konteks budaya itu penggunaan 2 daun sirih ataupun 2 lembar daun sirih yang menghadap ke salib yang melambangkan persekutuan yang sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Daun sirih ini melambangkan tradisi ataupun kepercayaan masyarakat Simalungun, kembali lagi dikaitkan tentang nilai kebersamaan yang saling melayani dan saling menghormati. Lalu yang terakhir ialah penggunaan kata tulisan huruf gereja GKPS yang melingkari salib dan sirih yang melambangkan kehadiran Injil maupun kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah Simalungun. Lalu selanjutnya penggunaan musik tradisional dalam ibadah sebagai pengiring lagu-lagu daerah ataupun doding haleluya. Lalu berikutnya penggunaan bahasa Simalungun. Yang berikutnya penggunaan makanan tradisional. Ini merupakan salah satu contoh makanan tradisional Simalungun. Lalu berikutnya yang sering dilakukan di pesta-pesta sukacita ataupun pesta panen, pesta olop-olop dan lain sebagainya. Lalu penggunaan falsafah Habona Rondobona. Selain dari marharuan tadi, ternyata ada falsafah Habona Rondobona, yaitu nilai-nilai dari kebenaran. Yakni selanjutnya juga ada falsafah mengenai tulus saundulan yang merupakan falsafah yang mengikat kekeluargaan, yang mengikat kekerabatan dalam konteks masyarakat Simalungun. Artinya di sini ialah dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Simalungun, terutama dalam menjalani kehidupan masyarakat Simalungun. Lalu ada gambar orang yang sedang melaksanakan acara sukacita, baik itu pernikahan dan lain sebagainya. Dan begitu juga acara duka cita harus diawali dengan ibadah sesuai dengan tata dasar ataupun tata laksana maupun tata pelayanan gereja. Selanjutnya berkaitan tentang konteks ekonomi dan politik GKPS Sutaraja. Secara konteks ekonomi di dalam Gereja GKPS Sutaraja dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekonomi lemah, ada ekonomi menengah, dan ekonomi yang berkecukupan atau tinggi. Mata pencarian di Desa Sutaraja itu mayoritas petani, ada juga sebagai pedagang dan ada juga pegawai negeri sipil. Namun secara mayoritas itu sebagai petani. Lalu berkaitan tentang ekonomi lemah, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena masih terdapat beberapa jemaat yang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik itu dalam bidang memenuhi kebutuhan anak, dalam bidang pendidikan, baik itu tentang kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya terdapat jemaat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga mereka tidak dapat menanamkan apa yang ingin mereka tanamkan untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih melalui pertanian. Dan mereka sehari-harinya bertugas sebagai buruh tani yang bertugas bekerja di ladang jemaat yang berkecukupan. Sehingga hasil dari gaji yang mereka dapat itu menjadi kebutuhan mereka sendiri. Lalu berikutnya, tapi secara keseluruhan juga dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi yang terjadi di GKPS Sutaraja itu ekonomi ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah secara keseluruhan. Lalu berikutnya berkaitan tentang politik gereja. Sistem pemerintahan gereja di GKPS Sutaraja ialah presbyterial synodal yang menanamkan tentang nilai kebersamaan dan nilai kerjasama. Artinya sistem presbyterial synodal ini sebuah sistem pemerintahan dalam gereja yang lebih menanamkan nilai-nilai kesetaraan, berjalan bersama dan bertindak bersama. Selain itu juga gereja juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan desa, dan ini juga menjadi bukti sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah dan juga gereja. Selanjutnya masuk ke dalam analisis peran gereja GKPS. Saya memaparkan beberapa poin-poin mengenai peran gereja GKPS. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. GKPS sendiri hadir dalam membangun pendidikan dalam konteks masyarakat melalui peran gereja di dalam bidang pendidikan. Baik itu mengenai pendidikan dasar ataupun SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentu semuanya ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar apa? Agar jemaat ataupun generasi muda yang lebih cerdas dan lebih berkarakter. Dan ini juga memiliki peran penting dalam konteks masyarakat. Lalu berikutnya dalam bidang kesehatan juga hampir sama. GKPS membuat wadah dalam bidang kesehatan untuk bentuk pelayanan terhadap kepedulian terhadap kesehatan jemaat maupun masyarakat. Lalu berikutnya bidang ekonomi dan pertanian melalui CEUM dengan cara memberikan modal, dengan cara melakukan pertanian-pertanian yang kreatif sehingga jemaat lebih mudah mengakses ataupun lebih mudah memahami pertanian-pertanian yang kreatif. Tentu itu juga mempengaruhi nilai jual ataupun nilai kreativitas dalam masyarakat untuk lebih mengembangkan pemahaman ekonomi yang lebih kreatif dan pertanian yang lebih kreatif. Selanjutnya itu bidang pemberdayaan bakat maupun talenta. Artinya di sini GKPS peduli terhadap pengembangan bakat ataupun talenta terhadap generasi muda maupun jemaat-jemaat. Karena apa? GKPS membuka wadah les-les menjahit dan lain sebagainya. Tentu dengan kehadiran ini juga dapat memberikan dampak positif bagi jemaat ataupun masyarakat GKPS Sutaraja. Yang berikutnya adalah bidang pelestarian budaya. Karena apa? Kembali lagi saya ingatkan, GKPS itu sangat kental dengan nilai budaya. Dan itu menjadi ciri khas daripada GKPS sendiri. Sehingga GKPS juga mempunyai wadah dalam bidang pelestarian budaya. Berikutnya adalah analisis fungsional gereja. Secara fungsional gereja GKPS Sutaraja belum maksimal mewujud nyatakan peran gereja terkhusus dalam bidang-bidang diakonia ataupun pelayanan. Karena apa? Yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan gambaran ataupun peran GKPS yang secara umum. Namun dalam hal ini saya melihat melalui penelitian yang saya lihat gereja GKPS belum maksimal dalam melakukannya. Karena apa? Dengan studi kasus yang dilihat kita tadi terutama dalam ekonomi, bahwasanya terdapat ekonomi jemaat yang lemah. Sehingga itu mempersulit jemaat untuk lebih terbuka terhadap peran gereja yang mereka rasakan ataupun belum terjamah secara maksimal. Yang berikutnya ialah terdapat pemuda dan pemudi yang putus sekolah. Karena apa? Dalam hal ini GKPS Sutaraja sendiri belum membuka ruang diskusi di dalam penyebab ataupun faktor masalah sehingga masih terdapat pemuda dan pemudi yang putus sekolah. Lalu yang berikutnya adalah banyaknya pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan.
Mungkin dalam konteks ini mayoritas sudah pertanian, sehingga pemuda dan pemudi juga mayoritas sebagai petani. Akan tetapi GKPS Sutoraja belum mampu membuka wadah bagi pemuda-pemudi yang memang tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Sehingga menurut saya ini perlu diteliti ataupun perlu diperhatikan dalam konteks analisis fungsional gereja GKPS Sutoraja. Rekomendasi kelompok untuk gereja yang pertama ialah gereja harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di dalam konteks masyarakat. Dan itu fungsi ataupun kegunaan utama daripada sosiologi gereja. Artinya gereja bukan hanya fokus terhadap pelayanan persekutuan, peribadahan, akan tetapi gereja juga harus terbuka tentang lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti itu tentang generasi muda yang putus pendidikannya, mengenai ekonomi jemaat yang lemah, mengenai kenakalan remaja, dapat diatasi melalui pendekatan dalam lingkup sosial masyarakat. Contohnya, ekonomi jemaat yang lemah. Mungkin gereja GKPS Sutoraja dapat memanggil petani-petani yang memang sudah berkompeten dalam pertanian itu, melakukan pembelajaran, baik itu pengajaran pestisida, pengajaran yang lain. Mungkin secara umum di dalam peran GKPS secara umum mungkin itu telah diterapkan, tapi secara langsung memang harus lebih ditekankan. GKPS Sutoraja harus lebih melakukan pendekatan yang ekstra dengan cara memanggil petani-petani yang bagus tadi. Lalu yang berikutnya, kenakalan remaja dan putusnya pendidikan. Ini mungkin bisa dilakukan wadah ruang diskusi bagi pemuda ataupun pemudi yang mengalami permasalahan itu. Dengan cara mengundang seminar-seminar, dengan cara melakukan ruang diskusi agar apa? Agar pemuda dan pemudi yang mengalami permasalahan itu dapat membuka wawasan mereka sendiri, dapat membuka pemahaman mereka sendiri. Ternyata pendidikan dan nilai moral karakter seorang pemuda maupun pemudi itu sangat penting untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Dengan secara keseluruhan, tentu itu membutuhkan waktu proses yang lama. Akan tetapi gereja harus lebih bertindak secara ekstra ataupun secara lebih semangat dan menerapkan tindakan yang praksis. Artinya bukan hanya sekedar program, tapi juga harus dilaksanakan melalui tindakan maupun perbuatan yang praksis. Kesimpulan yang saya dapat berikan melalui pemaparan yang saya sampaikan, bahwasanya gereja GKPS Sutoraja harus mampu hadir di dalam konteks sosiologis masyarakat. Artinya dalam ini ialah gereja juga harus peka dalam konteks sosiologis. Agar apa? Agar peran maupun fungsi gereja itu dapat dirasakan, dapat menjadi wadah tersendiri bagi seluruh jemaat. Sehingga apa yang menjadi program ataupun apa yang menjadi pelayanan itu dapat dirasakan secara praksis ataupun benar-benar terjadi. Dan ini juga akan mempermudah kerjasama gereja di dalam konteks masyarakat. Dan pendekatan-pendekatan ini juga mampu menjadi jawaban yang sangat baik bagi gereja sebagai tempat yang netral, sebagai tempat yang nyaman, dan sebagai tempat yang menanamkan nilai-nilai keadilan, sehingga jemaat lebih leluasa dan lebih terbuka di dalam melaksanakan pelayanan, di dalam melaksanakan peribadahan, dan begitu sebaliknya, gereja juga lebih terbuka di dalam melaksanakan konteks sosial, baik itu dalam masyarakat, lingkungan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Maka itu yang menjadi kesimpulan yang saya dapat berikan. Akhir kata, saya ucapkan Diate Tupa, terima kasih, dan saya mengakhiri dengan upasa ataupun pantun Simalungun. Boras sabur-saburan, ibaboni pinggan pasu, horas hita ganupan, Tuhan ma mamasu-masu. Ai matongon.